Puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sahabat yang setia pendengar RPKN Renungan Pengajaran Kata Roh Industri. Mari kita bersama-sama akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan melalui program 7 menit bersama RPKN. Dengan topik firman Tuhan yang luar biasa yang pasti memberkati kita semuanya, yaitu tetap menjaga hati di masa sukar. Tetap menjaga hati di masa sukar. Sebelumnya kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita pun diberkati, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami rindu sabdamu, kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami melalui RPKN. Kami telah membuka hati dan pikiran kami, biarkan Roh Kudus yang menuntun kami mengerti, memberikan kami hikmat dan pengertian, dan kami pun siap mengerjakan, mentaati, melakukannya. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sampai Tuhan, saya akan baca firman Tuhan dari Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Jadi bacaan naskah bacaan kita dari Amsal 4 ayat 18 sampai 27. Saya di awal ini saya hanya membaca mulai dari ayat yang ke-18 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang di tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini saya baca sekali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sesuai dengan renungan firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini, tetap menjaga hati. Tetap menjaga hati di masa sukar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita saat ini ada di dunia ini, terutama di bangsa ini, hari-hari ini kita bisa melihat kita jalani masa sulit atau masa sukar yang sangat tidak menentu, yang membuat banyak orang takut, khawatir, cemas, kehilangan pekerjaan. Ada yang ya tiap hari kita saksikan orang yang berduka, perekonomian terpuruk, tapi kita percaya sekalipun itu diizinkan oleh Tuhan, percayalah bahwa badai pasti berlalu, badai pandemi pasti berlalu. Tapi satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam keadaan yang seperti ini yang diizinkan oleh Tuhan, kita tidak perlu merasa dikuasai oleh rasa khawatir, takut, gelisah, ataupun cemas dalam menghadapi saat-saat sulit seperti ini. Seperti yang terjadi sekarang ini. Kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Selalu katakan, aku kuat karena firman-Mu, aku kuat karena Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah yang membuat kita, menuntun kita. Bahkan firman Tuhan itu menjadi pedoman yang pasti tentang apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan yang serba tidak menentu ini. Hanya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Nah, saudara kasih Tuhan, supaya kita tetap tenang, bisa mengatasi rasa takut, rasa khawatir kita. Karena itu semua bersumber dari hati dan pikiran kita. Tentu kita harus menjaga hati kita. Bagaimana caranya supaya kita menjaga hati kita sehingga kita bisa menjalani masa sulit ini, masa sukar ini. Ada 7 langkah menuju
kesiapan kita, kesiagaan kita di dalam memasuki masa sulit. Kita harus tetap siaga, yaitu 7 langkah itu saya sampaikan akan berturut-turut dalam seri yang sama sering kasih Tuhan, yaitu dengan topik tema tetap menjaga hati masa sukar. Yang pertama ini, kita perhatikan bersama-sama melalui firman Tuhan yang kita sudah baca, yang sudah kita baca tadi di Amsal 4 ayat 18 sampai 24. Jadi kita perhatikan bahwa di ayat ini, di nas ini, kita akan menemukan ada 7 langkah. Ada 7 langkah yang membawa kita pada kesiapsiagaan atau kesiapan untuk memasuki tahun-tahun, untuk memasuki hari-hari, untuk memasuki minggu-minggu, jam-jam yang semakin penuh dengan kesulitan dan penderitaan ini, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, langkah yang pertama adalah jagalah hati, jagalah langkah kita. Diawali dengan jagalah langkah kita. Itulah dikatakan dalam ayat 18-19, saya ulang sekali lagi. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang akan bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan, perhatikan ada kata jalan. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita perhatikan dalam kedua ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 18 sampai 19, kita menemukan kata jalan. Kata jalan diulang sampai 2 kali. Kata jalan di sini menunjukkan apa? Menunjukkan langkah. Jalan berarti menunjukkan langkah. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus kita ambil dan setiap keputusan yang harus kita buat itu menjadi begitu penting dan sangat menentukan bagi kita untuk dapat memasuki menjalani masa-masa sukar ini. Jalan atau langkah itu harus kita perhatikan. Artinya, setiap keputusan yang akan kita ambil harus kita perhatikan. Langkah orang benar mempunyai ciri tersendiri, yaitu semakin hari semakin terang benderang. Sebaliknya, jalan orang jahat menuju kekelaman, semakin hari semakin gelap. Ya, mungkin karena langkah-langkah yang diambil keliru, maka ada masuk dalam kegelapan, semakin gelap. Jadi yang harus kita waspadai adalah bagaimana kita menentukan langkah kita agar dapat menuju kehidupan yang lebih baik di hadapan kita. Menjalani kehidupan ini ke depan. Tahun-tahun yang harus kita jalani. Bagaimana supaya kita menuju ke kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Karena kasih Tuhan, biarlah langkah kita menuju jalan yang lebih terang di hadapan Tuhan. Sehingga langkah kita akan menjadi terang benderang. Itulah langkah yang pertama, saudara kasih Tuhan. Dalam menjaga hati kita di masa sukar itu, mari kita perhatikan setiap jalan-jalan kita, langkah-langkah kita. Apakah kita sudah melakukan dalam terang firman Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, sesuai dengan pedoman firman Tuhan, atau justru sesuai dengan keadaan dunia ini, dipengaruhi oleh dunia ini. Langkah-langkah kita menuju kepada kehidupan yang lebih baik ditentukan oleh kita berpedoman kepada apa, dituntun oleh apa. Tentunya kita berpedoman dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu, jangan pernah berhenti membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baik itu setiap hari di renungan pribadi, baik itu di ibadah di mana kita beribadah di gereja. Kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Jangan sampai kita terlena dengan keadaan dunia kesukaran sekarang, sehingga kehidupan kita bukannya lebih baik, tapi semakin memburuk. Bahkan kita mungkin sadar atau tidak, kita sudah berjalan di dalam kegelapan, sama dengan orang dunia. Karena itu, jaga langkah kita. Sebelum kita melangkah, pikirkan, pertimbangkan, apakah
jalan kita itu jalan yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai, berhenti, lalu kita mengikuti jalan Tuhan. Hanya terang firman Tuhan lah yang menuntut kita berjalan sesuai dengan rencana kehendaknya, dan yang pasti membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi langkah yang pertama di dalam menjaga hati di masa sukar ini, yaitu jagalah langkah kita, jagalah jalan-jalan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, mengikuti selanjutnya topik yang sama di langkah yang kedua. Pasti kita lebih diberkati lagi. Mari bersama-sama menjaga kesehatan. Jangan lupa ikuti terus protokol kesehatan. Ya, salam sehat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.